Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini sangatlah menarik, yaitu bagaimana cara menyiapkan pemimpin masa depan atau future leaders. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief Human Resources Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi, Mbak. Pak Ardi, ini biasanya setiap orang pastinya ingin menjadi pemimpin. Tapi kiranya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi tidak hanya sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang hebat? Ya, basicnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin tuh awal mulanya sih sebenarnya komunikasi. Dari komunikasi sebenarnya kita bisa melihat seberapa besar dia punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan ya. Jadi kenapa saya bawa kata-kata komunikasi? Pertama adalah dia tahu apa yang terjadi di dalam organisasinya. Dia mau mendengar. Kita bicara tentang listening. Kemudian dia tahu apa yang harus disampaikan dengan timnya. Dan itu bicara tentang komunikasi. Jadi untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan atau menjadi pemimpin yang hebat di masa kini, sekarang sebenarnya orang yang mampu berkomunikasi, mendengarkan sekaligus menyampaikan. Jadi komunikasi ini justru kata kuncinya ya, bisa menjadi tantangan, bisa juga justru menjadi kendala terbesar dalam menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, banyak juga orang yang sudah pada akhirnya menjadi pemimpin, namun tetap kewalahan ini Pak dalam mengelola tim yang dimilikinya. Ini kiranya mengapa? Ya, sebenarnya begini, ketidaksiapan seseorang menjadi pemimpin itu kan banyak faktornya ya. Nah, tidak memahami situasi. Nah, tim ini apalagi kalau kita bekerja menjadi pemimpin di Indonesia ini nggak gampang loh. Ya nggak gampang, kenapa? Karena multi view, multi angles, diverse sekali, berbeda-beda ya. Sehingga masing-masing orang punya angle dan sudut cara pandang yang berbeda. Sehingga kalau kita hanya melihat dari sudut pandang kita kemudian tidak mengkonekkannya dengan apa yang diaspirasi oleh tim, maka banyak pemimpin yang gagal. Nah, untuk itu makanya komunikasi ini memang harus dipahami. Jadi banyak caranya untuk bisa melakukan itu. Kalau misalnya buat para pemimpin-pemimpin muda ya, misalnya dalam organisasi, yang paling penting adalah belajar terus di setiap fase dalam kehidupan mereka untuk terus mengcultivate mereka punya leadership capabilities. Nah, ini menarik. Apakah memang untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu memang harus di-maintain, harus dipersiapkan sejak usia dini atau bagaimana? Saya percaya dengan itu. Saya percaya dengan pengembangan karakter. Karakter sebenarnya sudah ada dari kita lahir ya, yang dibentuk dari lingkungan, dibentuk dari sekolah, dibentuk dari kuliah atau kampus, universitas kita segala macam. Tapi yang paling penting adalah pada saat prakteknya itu tentunya kita dapat dari berbagai macam istilahnya referensi ya. Yang ini kemudian harus dilatih. Ada orang yang memimpin dengan cara otoriter misalnya, mungkin bisa berhasil dalam satu kesempatan tertentu. Ada yang demokratis, mungkin bisa berhasil dalam satu kesempatan tertentu. Ada laissez-faire, mungkin berhasil. Tapi sesungguhnya yang paling penting itu adalah menjadi situational leadership. Artinya tahu kapan, waktu, dan tempat untuk kita berinteraksi kepada tim kita. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai lingkungan pada saat dia dibesarkan. Betul. Nah, kalau pada saat lingkungan kerja, apakah memang kemudian ada program-program tertentu dalam perusahaan tempat dia bernaung biasanya untuk menjadi seorang pemimpin, itu biasanya bagaimana umumnya? Betul. Nah, kalau kita bicara organizational leadership sebenarnya, kata kuncinya cuma satu, get things done through other people. Menyelesaikan sesuatu dengan orang lain. Ada people, ada proses dan result di situ. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan memang menitik beratkan kepada tiga hal itu, people, proses, dan result. Maka kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan juga mempersiapkan beberapa program pelatihan untuk mengembangkan kapabilitas pemimpin setiap karyawan atau pekerjanya di usia dini ya. Misalnya ketika Anda masuk junior level, Anda punya yang namanya junior leadership program yang seperti itu. Jadi tentunya harus dikembangkan. Tetapi saya percaya dengan formula 10-70-20. 10 itu Anda dapat dari pelatihan. Tapi itu tidak membuat Anda menjadi hebat sebagai pemimpin. Ada 20, Anda harus belajar, coaching, Anda harus di-mentor oleh pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang Anda sukai. 70% Anda benar-benar berada dalam situasinya. Jadi ini disebut sebagai experiential leadership. Jadi Anda benar-benar bisa memimpin. Kalau Anda memimpin masuk dalam training, tapi Anda tidak pernah menjadi seorang pemimpin, real seorang pemimpin, nggak ada gunanya juga untuk ikut training. Jadi terjun langsung ke lapangan sebagai pemimpin, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga ya Pak ya? Sangat-sangat berharga. Baik, terima kasih Pak Ardi atas informasi dan kehadirannya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas berkarya untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh